بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua sahabat ngilmu di luar sana? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama saya Reza Zakaria tentunya di program kita, di program kesayangan di sore hari selama bulan Ramadan, yaitu Ramu Ramadan Ngilmu. Nah, tentunya sudah bersama saya sore hari ini Ustadz kita yang dari awal sudah menemani sangat setia sekali ya. Ustadz Dr. Mustori Ahmad BSH MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Ustadz kalau pakai kuning-kuning, ini kita kalau pakai kuning-kuning ini seger ya Ustadz. Cerah. Cerah ya Ustadz ya. Baiklah, tadi sahabat ngilmu, di awal sekali kita sudah sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qori kita Yahya Ayas Bakhobazi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, pastinya seperti biasa selalu ada kaitan dengan tema kita di sore hari ini. Baiklah Pak Ustadz, tema kita di sore hari ini adalah Ramadan dan Al-Quran. Nah, seperti apa tuh kaitannya? Apa kayaknya sih memang udah kayak nggak bisa dilepaskan ya Pak Ustadz ya? Betul. Ramadan dan Al-Quran itu adalah salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Baiklah, kita akan langsung mendengarkan tausiah yang sangat indah sekali dari Ustadz kita sore hari ini, yaitu Ustadz Dr. Mustori Ahmad BSH MSI. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Ramu, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan harapan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ramu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan istimewa yang senantiasa dirindukan oleh setiap umat Islam. Dengan berbagai keistimewaannya, selain disebut dengan bulan puasa, Ramadan juga disebut dengan nama-nama yang lainnya. Ramadan disebut bulan ibadah. Karena kuantitas ibadah umat Islam di bulan Ramadan berlipat kali banyaknya jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ramadan disebut bulan rahmah karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Ramadan disebut dengan bulan maghfirah atau bulan yang penuh dengan ampunan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa bahkan yang telah lampau bagi hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya dengan penuh keimanan kepada Allah
dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan disebut bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Baik. Karena puasa di bulan Ramadan ini dapat diibaratkan dengan sekolah khusus yang ajaran barunya senantiasa dimulai dan dibuka di setiap tahunnya. Baik. Dan salah satu tujuan dari sekolah ini adalah menanamkan nilai-nilai tertinggi dalam diri umat Islam. Baik. Maka barang siapa yang memasuki bulan tersebut dengan penuh keimanan dan mengharapkan anugerah ilahi, kemudian dia melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melaksanakan ibadah-ibadah tambahan lainnya Baik. sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah, maka kelak dia akan lulus dengan menyandang gelar al-muttaqin, Amin. yaitu orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Dengan gelar muttaqin inilah seorang akan mendapatkan jaminan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan terbebas dari api neraka. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, Ya. yaitu bulan Al-Quran. Ramadan disebut dengan Syahrul Quran karena sebab minimal ada dua sebab. Baik. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang tadi dibacakan oleh qari kita. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Baik. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan ini dengan dipilihnya bulan ini sebagai bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Baik. Akan tetapi jika kita lihat lebih jauh, ternyata tidak hanya Al-Qur'an yang Allah turunkan dalam bulan Ramadan itu. Bahkan kitab-kitab samawi yang lainnya Baik. Allah turunkan di bulan Ramadan juga. Baik. Kemudian alasan kedua, mengapa Ramadan disebut dengan bulan Quran? Karena interaksi umat Islam dengan Al-Quran lebih banyak di bulan Ramadan. Baik. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau selama bulan Ramadan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW selalu menyetorkan hafalan Al-Qur'annya kepada Jibril alaihissalam di setiap bulan Ramadan. Bahkan di tahun wafatnya, beliau menyetorkan hafalan Al-Qur'annya kepada Jibril alaihissalam sebanyak 2 kali. Contoh baik ini juga diikuti oleh para sahabat. Baik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana beliau berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Begitu juga Umar, Ali, Utsman radhiyallahu anhum jami'an. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Baik. Mereka begitu banyak interaksinya dengan Al-Quran selama bulan Ramadan. Contoh baik ini juga dilakukan oleh generasi-generasi berikutnya. Baik. Kita lihat seorang imam dari kalangan tabi'in yang bernama Al-Aswad bin Yazid. Baik. Di luar Ramadan, beliau senantiasa menghatamkan Al-Quran di setiap 6 hari sekali. Baik. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran di setiap 2 hari sekali. Subhanallah. Masya Allah. Kita lihat juga seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Qatadah. Kata ada. Beliau
di luar Ramadan selalu menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran di setiap 3 hari sekali. Subhanallah. Dan ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Mhm. beliau menghatamkan Al-Quran di setiap harinya. Ya Allah. Masya Allah. Masya Allah banget. Begitu juga kita lihat bagaimana Imam Syafi'i berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Beliau mampu menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Bayangkan, beliau menghatamkan Al-Quran satu hari mampu menghatamkan 2 kali. Masya Allah. Tentu contoh-contoh yang tadi kita sebutkan ini adalah memotivasi kita semuanya. Agar lebih banyak lagi kita membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Betul. Karena tentunya banyak sekali hadis-hadis yang membicarakan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Iya. Baik itu di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Betul. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya Mhm. sebagai orang yang terbaik kualitas iman dan Islamnya. Subhanallah. Oleh karena itu, sahabat Ramu sekalian, kita masih mempunyai waktu. Betul. Di sisa bulan Ramadan ini, marilah kita maksimalkan waktu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan tentunya kita mengamalkan daripada isi kandungan dari Al-Quran itu. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, Amin. sehingga kita bisa berinteraksi lebih banyak dengan Al-Quran, Betul. khususnya di bulan Ramadan ini dan juga di bulan-bulan yang lainnya. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, itulah keunggulan bulan suci Ramadan. Jadi disebutnya juga sebagai bulan Al-Quran. Makanya kita kalau di bulan suci Ramadan tuh sering banget tuh kan teman-teman aja tuh Pak Ustadz kayak dari zaman dulu aja di kantor dan lain sebagainya tuh. Keseringan mereka kalau di kantor mungkin karena mungkin ribet ya kalau bawa Betul. ke apa. Mushaf. Jadi mereka harus kalau pakai handphone tuh gimana tuh Pak Ustadz? Biasa kadang di mobil, kadang aja kemarin berangkat keluar kota ada yang dia pakai handphone tapi di pojok dia ngaji gitu. Nah, itu gimana hukumnya Pak? Baik. Saat ini dengan teknologi yang begitu canggih Betul, gitu kan. betul. Sebetulnya kita dipermudah untuk baik itu belajar ataupun Betul, beribadah. betul. Salah satunya dengan membaca Al-Quran ini. Betul. Nah, dengan teknologi ini kita mampu hanya membawa satu handphone Iya. yang isinya berbagai macam mungkin buku ataupun Al-Quran ataupun Iya, kitab-kitab iya, yang lainnya. Iya. Maka tidak mengapa jika kita tidak mampu ataupun kerepotan membawa Betul. Al-Quran, Betul. maka kita cukup dengan membuka Android kita, Betul. kemudian membaca Al-Quran di situ, maka Allah tetap memberikan pahala Subhanallah. bagi kita yang membaca Al-Quran, baik itu secara langsung Baik. dengan mushaf Begitu. ataupun dengan yang tadi disebutkan yaitu dengan handphone. Dengan yang handphone ya. Oh, berarti nggak apa-apa tuh. Masya Allah. Jadi kan kita sama ini kan kayak ada yang simpang siur bilang, itu tuh nggak boleh katanya kan handphone kadang ditaruh di bawah dan segala macam gitu loh Pak Ustadz. Baik, Takutnya kan begitu. Cuman nggak Iya. apa-apa ya Pak Ustadz ya? Iya. Jadi ibaratnya sekarang handphone itu seperti memori otak kita. ya kan ya. Baik. Yang menyimpan berbagai informasi, Betul. salah satunya Al-Quran. Betul, gitu kan. betul. Nah, begitu handphone kita ditutup, Mhm. kemudian di layar kita tidak ada Al-Quran, maka tidak mengapa. Tidak apa-apa ya. Al-Quran handphone tersebut disimpan ataupun di bawah. Baik, Kan? baik, baik. Betul. Terima kasih. Nih kita dapat ilmu nih. Tuh. Jadi kan gitu sama ini takut Pak Ustadz kayak yang kalau nyimpen di di handphone tuh kayak itu nggak boleh, ntar jangan ditaruh di bawah segala macam gitu. Jadi simpang soalnya siur. di dalamnya itu Iya, ada. karena di dalamnya ada. Iya. Cuman kan memang itu bukan khusus kayak Quran saja. Kalau itu Iya. Quran yang kita taruh di bawah, nah itu Iya, dosa. baik, Tapi baik. kalau handphone kan mungkin Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz, kita aja udah dapat ilmunya lagi nih. Nah, tadi kita sudah langsung mendengarkan ya, udah dapat klarifikasi nih dari Pak Ustadz Mustori langsung tuh. Katanya nggak apa-apa kalau kita mau baca Quran, mau lewat handphone ya kan. Kemudian mau dibawa kemanapun itu boleh ya. Jadi yang kemarin masih was-was tuh kalau bawa handphone, aduh ada Quran di handphone, terus nggak mau naruh di ini, takut ke apa, Baik. ternyata tidak apa-apa. Asalkan tidak saat lagi
layarnya itu saat terbuka tuh bukan langsung pas lagi apa isinya itu adalah Qur'annya, Al-Quran. seperti itu ya. Ya. Jadi kalau pas lagi nonton YouTube lah atau apalah, nggak apa-apa tuh mau ditaruh di mana aja. Seperti Baik. itu ya ilmunya ya sahabat ngilmu. Baiklah Pak Ustadz, kita sekarang akan langsung ke pertanyaan dari sahabat ngilmu yang sudah dikirimkan langsung ke kita. Baik. Pak Ustadz ya. Ini ada Mas Firman yang bertanya tentang perbuatan apa saja yang merupakan bentuk interaksi kita dengan Al-Quran yang dianjurkan di bulan Ramadan ini. Nah, ini Baik. nyambung nih sama yang tadi Ya, nih Pak Ustadz. baik. Banyak cara yang kita lakukan sebagai interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama adalah kita membacanya. Dan ini sudah menjadi umum yang kita lakukan sehari-hari. Betul. Baik itu di dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, Baik. maka kita sebaiknya dan dianjurkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran ini, salah satunya adalah dengan membacanya. Baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar apa yang kita baca daripada Al-Quran itu. Bahkan Allah menghitungnya bukan per ayat ataupun per surat. Iya. Allah menghitungnya per huruf yang kita ucapkan dan kita baca dari Al-Quran itu. Betul. Dengan mengganjarnya satu kebaikan. Betul. Kemudian dengan satu kebaikan ini Allah lipat gandakan. Dan ditambah lagi kalau kita membacanya di bulan Ramadan ini, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang amal salih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca satu ayat daripada Al-Quran, maka sudah berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan. Betul. Ditambah lagi kalau kita membacanya lebih daripada satu ayat, Betul. mungkin satu surat, bahkan kita dapat menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan ini, maka berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, bentuk interaksi kita dengan Al-Quran adalah mendengarkannya. Iya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an", apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka hendaknya kita memperhatikan dan mendengarkannya, wa ansitu la'allakum turhamun. Agar apa? Agar kita mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Kemudian bentuk interaksi lain dengan Al-Quran adalah menghafalnya. Menghafal. Tentu ini jika kita sudah dapat membacanya, kemudian kita juga mampu mendengarkannya, juga kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran itu, yaitu dengan menghafalnya. Betul. Di samping itu juga kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara memahami dan menafsirkannya. Betul. Itulah beberapa cara yang kita dapat lakukan sebagai interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ataupun di luar daripada bulan Ramadan. Luar biasa. Masya Allah ya, Masya Allah sekali ya. Nah ini Pak Ustadz, tadi ngomong-ngomong Pak Ustadz kan bilang salah satu interaksinya adalah mendengarkan Pak Ustadz. Baik. Saya sering nih Pak Ustadz, kalau mau tidur itu, kadang ya kalau pas, ini aja Ustadz, kalau pas udah malam gitu ya, saya sambil nunggu ngantuk tuh, kadang saya suka setel tuh ya, suka pasang entah di handphone atau di speaker gitu terus, tapi itu sampai ketiduran Ustadz. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Itu sering tuh saya begitu tuh. Baik. Jadi sebelum tidur nyetelkan murotal gitu Iya, ya. saya pasang murotal nih, pokoknya udah surat baik. Al-Baqarah lah ya, udah dihitung-hitung, nanti tengah-tengah malam kebangun tuh, oh ternyata masih bunyi, masih ada, Masih tapi bunyi. tidur Ustadz. Insyaallah. Gimana Pak Ya. Ustadz? Jadi sebetulnya ya hal tersebut bagus dan tidak ada masalah Oke. tentunya. Karena dari menyetelkan audio tersebut kita dapat mendengarkan gitu. Sebelum tidur itu mungkin berapa ayat yang kita Sudah dapat kedengeran. dengarkan gitu kan. Nah, jika kita bandingkan dengan sesuatu yang lain, mungkin banyak orang yang pengantar tidurnya itu dengan lagu kah ataupun yang lainnya, Betul. maka tentu Al-Quran itu lebih baik bagi kita jauh untuk lebih baik. didengarkan. Allah. Meskipun ya tadi ujung-ujungnya kita secara tidak sadar kemudian kita tertidur. Tapi emang lelap banget Pak Ustadz. Subhanallah. Betul, Saya kayak kalau susah tidur nyetelnya itu saja, jadi kayak Insyaallah. maksudnya saya nggak seneng nonton film dan lain sebagainya. Jadi
ya udah paling itu tuh udah pasang terus nanti dengerin terus tidur Insya sendiri Allah. gitu loh Iya, Ustaz. iya, iya. Jadi nggak apa-apa ya Ustaz ya begitu Tidak ya. masalah, Ah, insya baik. Allah. Lah sekarang ada lagi yang modelannya begini nih Ustaz. Dipasang di dalam rumah nih, misal ini dipasang dalam rumah. Ini tapi bukan di saya ya, saya pernah ke rumah orang nih ceritanya Pak Ustaz. Ya. Dipasang di rumah orang pakai speaker kenceng-kenceng. Terus habis gitu kegiatannya semua tetap berlaksana. Ada di situ ada yang karaokean lah, ada yang terus dia Insya Allah. zumba lah. Tapi Ya. tetap ini si suara ngaji ini tetap di speaker ini masih tetap muter Speakerkan gitu Ustaz. kan. Nah itu Baik. kalau yang itu gimana? Baik, ya. Tentu hal ini kita lihat dari sisi positif dan negatifnya. Baik. Sisi positifnya, salah satu tujuan dari menyetelkan Al-Quran itu, nah, mungkin dengan mendengarkan Al-Quran itu, seseorang tidak larut kepada perbuatan yang dalam tanda kutip tidak baik gitu ya. Baik. Ya, jadi dengan Seperti diingatkan itu ya. dengan Al-Quran itu, mudah-mudahan Ya. orang yang ingin melaksanakan ataupun berbuat sesuatu yang tidak baik pun diingatkan dengan Jadi Al-Quran itu. segan ya, jadi nggak Iya, mau gitu. betul. Itu dari sisi positifnya. Positifnya. Sedangkan dari sisi negatifnya tentu Al-Quran itu ketika kita didengarkan atau kita mendengarkannya, maka sebaiknya kita mendengarkannya. Jika ada yang membaca Al-Quran, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, maka tugas kita adalah mendengarkannya. Sebagaimana yang tadi dikatakan dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, hendaknya mendengarkan. Wa ansitu, perhatikanlah, la'allakum turhamun, agar apa? Mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Jadi itu dapat ilmu lagi ya tuh buat yang sering pasang mural. Jadi baiknya itu gimana tuh Pak Ustadz? Kalau di rumah kita mau pasang apa tuh? Misal kita mau pasang murotal ya di rumah. Nah itu timingnya itu seperti apa tuh? Biasanya kalau di rumah Mama sih pengennya biasanya maghrib. Mama sama Abi tuh maghrib tuh mau dari jam 5 sampai maghrib, mau ba'da isya tuh baru mati tuh di rumah tuh keseringan gitu. Baik. Atau memang ada waktu khusus tuh Pak Ustadz? Sebetulnya waktu yang dikhususkan secara umum ya tidak ada. Baik. Ya, apakah harus maghrib, apa harus subuh ataupun apa gitu kan. Hal ini tentu kembali kepada situasi pada saat itu. Gitu kan. Di mana kita ada waktu dan kita mampu untuk mendengarkannya, maka kita sebaiknya setelkanlah itu Al-Quran. Atau bahkan sebetulnya yang lebih penting lagi adalah kita membacanya secara langsung tentunya. Seperti itu. Gitu. Seperti itu ya, sahabat ngilmu semuanya, kita dapat ilmu banget nih ya. Jadi mengenai Al-Quran nih, kalian yang simpang siur dari kemarin tuh, udah begini aja, begitu aja. Nah, ini sekarang udah diluruskan langsung oleh Ustadz kita, Dr. Mustori ya. Mustori Ahmad. Terima kasih Ustadz, terima kasih banyak. Baiklah, sekarang kita ke pertanyaan kedua ya Pak Ustadz ya. Tadi Mas Firman, terima kasih ya Mas Firman, pertanyaannya sudah terjawab ya. Semoga bisa langsung diterapkan tuh ya. Seperti itu. Sekarang pertanyaan kedua datangnya dari, ini teman kita yang kirim ke Instagram langsung ke DM nih Pak Ustadz. Namanya Magfirah Abbas. Ya, Assalamualaikum Kak Reza, saya Vivi, mau bertanya gimana hukumnya sholat berjamaah, imamnya ada yang nggak tepat bacaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Gimana itu? Secara umum dan secara asal ya. Iya. Jadi hukum asal bahwa kita sepakati orang yang dipilih menjadi imam itu adalah orang yang paling bagus baca Al-Qur'annya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa hendaknya seorang yang mengimami adalah orang yang aqra'uhum li kitabillah. Adalah orang yang paling bagus membaca Al-Qur'annya. Namun jika terjadi misal kita ikut sholat jamaah, kemudian imamnya bacaan Al-Qur'annya tidak begitu tepat, gitu kan. Betul. Maka tentu kita lihat terlebih dahulu apakah kesalahan ataupun ketidaktepatan membacanya ini terjadi pada surat Al-Fatihah atau surat yang dibaca setelah surat Al-Fatihah itu sendiri. Karena tentu antara Al-Fatihah yang kita baca di dalam sholat dan surat yang dibaca setelah Al-Fatihah itu hukumnya berbeda. Al-Fatihah merupakan rukun. Betul. Rukun daripada sholat itu. Betul. Tentu kalau bacaan Fatihah kita
dalam sholat kita tidak betul, gitu Benar. kan, kurang tepat, maka Ya. berimbas kepada hukum sholat yang kita lakukan itu. Oke. Bahkan ulama mengatakan apabila ketidaktepatan atau kesalahan dalam Baik. arti ini, kesalahan baca itu terletak pada Al-Fatihah, kemudian kesalahannya itu dapat merubah arti, maka sholatnya itu bisa dikatakan batal. Baik. Karena kembali ke hukum membaca Al-Fatihah itu, nah, jumhur ulama mengatakan bahwa itu adalah rukun daripada sholat itu sendiri. Iya. Namun jika misal seorang membaca Al-Fatihahnya kemudian ada kesalahan dan itu tidak merubah arti, Betul. maka ulama mengatakan hanya berkisar kepada hukumnya adalah makruh saja. Baik. Tapi berbeda dengan ayat ataupun surat yang kita baca setelah Al-Fatihah itu. Gitu kan. Ulama mengatakan bahwa apabila seorang membaca surat kemudian ada ketidaktepatan, maka masih bisa ditoleransi. Baik. Karena hukum daripada membaca ayat ataupun surat setelah Al-Fatihah itu adalah sunnah. Gitu. Baik. Jadi kita lihat terlebih dahulu apakah kesalahannya dalam Al-Fatihah atau dalam surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Baik. Seperti itu ya Mbak Vivi ya. Tuh Mbak Vivi, jadi dilihat tuh kesalahannya di mana Mbak Vivi. Kalau memang salahnya itu di saat membaca Al-Fatihahnya, berarti itu yang akan berpengaruh tuh. Tapi kalau di yang surat selanjutnya yang setelah Al-Fatihah itu ya kita masih bisa toleransi Toleransi gitu karena ya, itu adalah sunnah. Saya pernah dulu Pak Ustadz, zaman saya masih SMP Pak SD Pak Ustadz ya. Pokoknya dulu banget. Itu si imam saya cari-cari Ustadz. Soalnya dia waktu baca sholat tarawih Ustadz. Baik. Jadi yang dibaca tuh Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Itu aja sampai benar-benar 11 rakaat Pak Ustadz. Baik. Baru di witir dia baru tambahin tuh ada. Eja sampai gini. Wah, ini apa? Eja cuma nemu sekali seumur hidup ya itu ada imam begitu tuh Pak Ustadz. Ini gimana tuh Pak Ustadz? Tentu ini kembali kepada bagaimana sholat itu apakah sah atau tidak. Iya, nah itu tinggal sah apa enggak tuh? Kalau kita lihat daripada rukun dan sunnah dalam sholat itu tentu tidak ada ketentuan bahwa seorang yang membaca sholat ayat itu terus itu tidak membatalkan sholat. Oh, Ya, jadi enggak. tentunya sholat yang ia lakukan tentu itu adalah sunnah sah gitu ya. Iya. Sah, tetap sah dilaksanakan, tetapi tentu baiknya kita tidak membaca ayat ataupun suratnya itu saja gitu kan ya. Karena masih banyak Al-Qur'an yang kita gitu. Kecuali mungkin kalau kita hanya bisa menghafalnya itu saja. Baik. Misalkan kita hanya hafal satu surat Al-Fatihah, dua surat Al-Ikhlas mungkin, kemudian Al-Kautsar yang paling pendek-pendek itu, maka tentu ya tidak masalah, tidak berimbas kepada hukum sholat itu sendiri. Baik. Tuh ya Allah, mudah-mudahan Kayu pernah ketemu gak Kayu orang begitu Kayu. Tapi itu imam yang paling Eja cari sih. Dulu tuh zaman sekolah tuh sampai kita kalau sholat tuh gitu apa Pak Ustadz? Ini imamnya siapa nih? Imamnya siapa? Eja lupa namanya. Mudah-mudahan imam di sana sehat walafiat ya. Mudah-mudahan bahagia selalu. Amin. Nah, baiklah Pak Ustadz, tadi kita udah terima udah terima 2 pertanyaan dan kita sudah langsung mendapatkan jawabannya langsung. Baik. Jelas, lugas dan penuh dengan manfaatnya, ilmunya luar biasa sekali. Itu yang selalu Eja seneng dari Pak Ustadz Musthory ya. Basic ilmunya tuh Masya Allah banget. Jadi emang benar-benar kita tuh kayak kita tidak bisa kalau bersama beliau nih kita nggak bisa kayak yang andai atau gini, enggak. Jadi beliau sampaikan adalah basic ilmunya seperti ini. Jadi ya seperti itu jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa semua sahabat ngilmu serap dan bisa langsung diaplikasikan ya. Baiklah, Pak Ustadz, sekarang kita tadi sudah dengar tausiah, kita sudah baca pertanyaan dari sahabat ngilmu. Sekarang yang paling spesial lagi Ustadz, kita seperti biasa kita selalu minta Ustadz untuk bacakan doa untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan keberkahan, diberikan kesehatan dan kemudian kelancaran rezeki yang barokah insyaallah. Silakan Pak Ustadz untuk langsung membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ramu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, kita tutup dengan sama-sama kita membaca dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan
kesehatan kepada kita Amin. semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan ini dengan maksimal. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Happy banget ya hari ini kita udah dapat ilmu yang luar biasa. Hari ini ilmunya langsung penuh deh kita. Beneran Pak Ustadz. Eja langsung kayak, Amin. langsung dapat. Jadi kita langsung dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Karena ini adalah tema hari ini sangat berkaitan sama kehidupan kita sehari-hari ya. Tentang baca Quran, tentang sholat. Ya kan, tentang apa tadi itu. Bacaan-bacaan sholat seperti itu. Jadi kan itu yang setiap hari kita lakukan di dalam ibadah kita. Jadi mudah-mudahan yang belum benar segera dibenahi ya. Amin. Yang sudah benar diistiqomahkan. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Baiklah, Insyaallah. terima kasih untuk semua sahabat Ngilmu yang sudah nonton acara ini. Hari ini spesial banget kalian yang sudah nonton sambil live chat di sana. Terima kasih seperti biasa, selalu apresiasi yang luar biasa dari Eja buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk nonton program ini walaupun kalian sedang dalam kesibukan untuk menyelesaikan kebutuhan apa nih? Persiapan buka puasa ya kan? Amin. Lagi bikin apa? Bala-bala atau apa? Tahu isi? Bukan. Baiklah, ya pokoknya disiapin, mudah-mudahan nanti buka puasanya nikmat dan siap-siap buat besok, mudah-mudahan diberikan kesehatan supaya bisa melaksanakan ibadah puasa di hari esok. Amin. Terima kasih yang sudah nonton, kita jumpa lagi besok. Saya Reza Zakaria dan Ustadz Dr. Mustari Ahmad BSH MSI pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi